Assalamualaikum, welcome back to my channel. Balik lagi di channelnya Dapur Ega. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan selalu rezekinya, dan dilancarkan terus segala kegiatan dan urusannya. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dulu, aktifin juga notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan kalau aku upload video baru. Nah, hari ini aku mau bikin risol isi ayam. Buat yang mau tahu bisa disimak videonya sampai selesai ya. Pertama-tama aku mau bikin untuk ayamnya dulu. Nah, di sini aku pakai bumbunya bawang putih sama bawang merah aja. Sebenarnya ini ayamnya tuh kayak aku bumbu teriyaki gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen skip bawang merahnya, mau pakai bawang putih aja juga boleh. Kemudian ditambahkan lada. Ladanya kurang lebih 1 sendok teh. Untuk bawang merahnya aku pakai 6 siung, dan untuk bawang putihnya aku pakai sekitar 4 sampai dengan 5 siung. Kemudian ini kalau udah ditumis, aku masukin ayamnya. Di sini aku pakai ayamnya 500 gram, ayam filet ya. Ini udah direbus, kemudian disuir-suir. Nah, air rebusan ayamnya kalau mau dipakai lagi untuk masak si ayamnya ini boleh. Cuma kemarin tuh aku kebuang gitu, jadi ya udah ini aku pakai air biasa. Habis ditumis-tumis gitu, ayamnya dimasukin terus dikasih air, dan ini dimasak terus sampai nanti bumbunya itu meresap gitu ya. Nah, ini aku juga nambahin bawang bombay. Bawang bombaynya aku pakai sekitar setengah buah. Diaduk-aduk supaya tercampur rata. Untuk bawang bombaynya kalau teman-teman pengen yang crunchy bisa dimasukin nanti sih. Nah, ini aku pakai 2 sendok makan. Ini aku pakai saus teriyaki. Aku ada saus teriyaki. Kalau misalnya nggak ada, teman-teman bisa pakai saus tiram. Terus nanti dikasih gula gitu ya. Ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau misalnya nggak ada saus teriyaki, jadi cukup pakai saus tiram. Pakai kecap asin sama ditambahin gula gitu. Nah, kemudian ini aku tambahin kecap asin. Kecap asinnya aku pakai 1 sampai 2 sendok makan deh, kurang lebih ya, nanti diicip. Terus ini aku kasih, itu aku lupa apa ya, garam kalau nggak salah. Pokoknya biasanya sih aku kalau misalnya masak pakai kayak saus tiram, saus teriyaki, kecap asin, mereka kan udah enak tuh ya rasanya. Jadi biasanya aku garamnya tuh belakangan. Itu juga tadi aku nambahin gula. Pokoknya kalau untuk bumbu-bumbuan nanti disesuaikan aja sama selera masing-masing. Nah, ini tinggal dimasak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap. Jangan lupa dikoreksi rasanya kurang apanya ya. Nah, karena ini aku mau buat isian risol, jadi ini aku kasih kurang lebih 1 sendok makan tepung maizena. Aku kasih air biar dia nanti teksturnya ini lebih mengental. Tapi kalau misalnya nggak suka, nggak mau dikasih tepung maizena juga nggak apa-apa. Jadi biar nanti dikasih isiannya juga dia biar lebih set aja sih. Nah, ini diaduk-aduk, kemudian selesai. Ayamnya bisa didinginkan dulu. Kemudian ini aku mau bikin bahan kulitnya. Aku pakai 250 gram tepung terigu. Terus aku kasih 20 sampai dengan 25 gram ya. Tepung tapioka, terus dikasih garam sama kaldu bubuk. Kaldu bubuknya aku pakai 1 sendok teh, garamnya juga 1 sendok teh. Sekiranya teman-teman lebih suka asin, mungkin boleh ditambah ya. Kemudian ini diaduk rata. Kalau udah diaduk rata, aku tambahkan air. Untuk penggunaan airnya kurang lebih dari 500 sampai dengan 600 ml gitu ya. Jadi dimasukinnya sedikit-sedikit aja. Biasanya aku kalau bikin risol itu jadi airnya itu 1:2. Kalau misalnya total tepungnya 250 gram, aku pakainya 500. Kalau total tepungnya 280, misalnya aku pakai sekitar 560 begitu ya. Tapi pokoknya ngasihnya jangan sekaligus. Kemudian ini aku masukin 1 butir telur. Telurnya ukuran sedang boleh. Kalau misalnya pakai ukuran besar, dia jadi lebih lembut aja. Kalau pengen lebih enak juga kadang-kadang bisa ditambahin susu bubuk gitu ya. Nah, ini aku tambahkan 2 sendok makan minyak goreng.
Habis itu diaduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Kalau sekiranya udah rata, ini aku saring ya untuk memastikan gak ada tepung terigu yang bergelindil. Nah, habis disaring, ini mau aku istirahatkan dulu kurang lebih 30 menit biar dia adonannya nanti tepungnya lebih larut dan lebih tercampur aja gitu. Nah, ini tadi setelah aku istirahatkan kurang lebih setengah jam, ini diaduk lagi karena biasanya dia airnya naik gitu ya. Jadi supaya semuanya tercampur lagi, ini diaduk dulu. Nah, itu aku sambil ngaduk, biasanya aku sambil manasin teflon. Untuk teflonnya aku pakai ukuran 20 cm. Kalau teman-teman ada yang ukuran 22 juga boleh. Pakai apinya ini pakai api kecil aja. Kemudian tuangkan 1 sendok sayur adonan. Ini sendok sayur aku kurang lebih isinya itu 45 sampai dengan 50 ml. Biasanya dia kalau aku ngasihnya 1 sendok penuh itu mungkin sekitar 50 ml gitu ya. Nah, habis itu tinggal dituangin, ditunggu sampai area pinggirnya kering. Area atas permukaannya kering, terus area pinggirnya itu dia biasanya terangkat. Habis itu diangkat dan dimasukin lagi adonan selanjutnya. Ini biasanya aku sambil ngisi ya, sambil bikinnya. Kemudian ini biasanya nih abis disimpan gini, aku kan sambil bikin lagi. Jadi ini ada jeda lah, nggak terlalu panas banget. Habis itu masukin bahan isiannya, ini ayam kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya. Nah, segini. Habis itu dilipat bagian bawahnya, terus kanan kirinya dilipat, habis itu digulung ke depan. Nah, seperti ini kurang lebih. Bisa dilakukan semuanya sampai adonannya habis. Nah, kalau semuanya udah selesai, dia juga udah dingin karena tadi kan kulitnya biasanya tuh masih agak hangat gitu ya. Kalau udah dingin, ini bisa langsung dibalur. Aku pakai untuk bahan celupannya, aku pakai tepung terigu, dikasih sedikit garam dan diberi air. Nah, itu untuk kekentalannya disesuaikan aja. Biasanya kalau tepung terigunya lebih kental, dia bakal nyerap tepung rotinya lebih banyak. Masukin si risolnya ke dalam tepung pencelup, kemudian dibalurkan di tepung panir. Nah, tepung panirnya ini aku pakai yang warnanya kayak gini, kan ada yang putih juga gitu ya, yang biasanya suka buat tempura ya kalau nggak salah. Nah, udah deh, ini tinggal kerjain aja semuanya sampai selesai. Nah, kalau misalnya mau langsung digoreng, teman-teman bisa masukin dulu ke dalam kulkas biar dia set. Kalau misalnya mau untuk jualan, ini biasanya aku kemasnya pakai mika. Sebenarnya kalau mau dikemas pakai tin wall juga bisa aja, cuman kalau harga mika ini lebih murah ya, jadi dia lebih ekonomis. Ini aku beli mika ukuran 3A. Aku beli 100-nya itu harganya 19.000 di online shop. Nah, ini dia isinya, ada yang 5 itu mika ukuran 3GX kalau nggak salah. Untuk yang 3A ini muat sekitar 6 pieces. Nah, ini aku juga udah ada yang udah aku goreng, nanti aku mau tunjukin kurang lebih penampakannya seperti ini ya. Aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa untuk bantu like, share, dan subscribe channel Dapur Ega. Sampai jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum.